Beberapa waktu yang lalu, saya berjumpa dengan seorang teman lama melalui Facebook, teman kerja yang sudah kuanggap sebagai saudara guys. Teman yang sering berbagi saat sama-sama kehabisan uang saku. Teman sekamar, juga teman saat perjalanan pulang ke kampung halaman guys. Kebetulan waktu itu kami bareng pulang kampung guys. Kemudian beberapa hari yang lalu, aku melihat foto-fotonya di Facebook. Saya merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya guys. Entahlah, saya jadi teringat saat dia datang pada syukuran pernikahanku yang hanya berselisih 3 bulan dari usia pernikahannya. Saat itu saya merasa wajahnya tidak bahagia, senyumannya seperti orang tertekan. Bukan senyum ceria seorang pengantin baru guys, tapi buru-buru ketepis pikiran burukku karena aku tahu suaminya adalah orang yang baik guys. Aku juga mengenalnya karena kami dulu satu kerja, tapi entahlah aku begitu mengenal temanku ini, di sudut hati kecil aku merasa ada yang tidak beres. Lalu saat kami bertemu di Facebook, ternyata dugaanku benar guys. Awal mula aku lihat Facebooknya yang lagi galau saat aku kirim komen, dia lalu mengirim pesan inbox tentang perasaannya guys, tentang bagaimana tertekannya dia saat harus satu rumah dengan mertuanya. Dan saat ku telepon dia menangis sesungguhkan. Dia bilang baru pertama kalinya dia bisa menceritakan semua ini pada orang lain. Selama ini dia memendamnya sendiri. Cerita pada orang tua tidak mungkin dia lakukan. Kepada tetangga dia yakin bukan solusi yang dia dapat. Sementara temanku ini seorang ibu rumah tangga, jadi tidak punya teman kerja yang bisa dicurhatin. Saat dia bercerita tidak sadar, air mataku ikut menitik guys. Aku sangat mengerti dengan perasaannya menikah dengan anak laki-laki kesayangan yang sangat menurut dengan orang tuanya, dan harus tinggal serumah dengan mertua yang katanya sangat pelit dengan pujian, sebaliknya royal dengan celaan guys. Membuat dia harus sering menangis, diam-diam. Waktu itu aku hanya diam mendengarkan. Setelah selesai aku bilang, aku tahu kamu orang baik. Dari dulu dan sampai sekarang kamu tetap baik. Aku salut sama kamu gak bercerita sama orang tua, karena terkadang masalah rumah tangga kalau kita bercerita, orang tua akan ikut sakit, dan saat rumah tangga kita sudah baik-baik saja, kadang luka orang tua kita masih belum sembuh guys. Saat saya bilang begitu, tangisannya makin kenceng. Seandainya gak ada anak, mungkin aku udah pisah dari sana. Begitu katanya. Itulah hebatnya seorang ibu yang bisa menanggung pahitnya hidup demi anaknya guys. Kalau bukan aku, nggak bakalan ada yang tahan dengan mulut tajamnya ibu. Aku mengiyakan, berusaha membesarkan hatinya. Kembali ku bilang, makanya Allah memilihkan jodoh suamimu denganmu, karena Allah tahu kapasitasmu. Coba bayangkan kalau jodohnya adalah aku. Waduh, bisa perang dunia ketiga nih, hiburku. Dia tertawa ngakak di tengah isak tangisnya guys. Aku lega setidaknya dia bisa tertawa. Temanku ini memang orang yang sabar dan baik hati. Anak tidak banyak omong seperti saya. Saat kerja dulu pun sering dia mengalah banyak padaku guys. Contohnya aku orang yang paling males setrika. Akhirnya untuk mengejar waktu aku disuruhnya mandi, sementara dia dengan sukarela menyetrika bajuku. Ya Allah, baik banget teman aku. Jadi bisa dibayangkan dong baiknya temanku ini guys. Semua di matanya salah, hal-hal sepele diurusin semua. Bahkan aku pulang ke rumah orang tuaku pun dipermasalahkan. Pokoknya ribet banget deh guys. Tetangga pun menganggap kami ini keluarga aneh. Ada unsur tetangga rupanya. Semua kuncinya di suamimu. Suamimu sebenarnya, kataku. Dia kepala rumah tangga, sudah sepantasnya dia bisa bersikap bijak. Di satu sisi wanita itu adalah ibunya. Seseorang yang kita berkata, aja dilarang, dan di situ sisi lainnya ada istrinya. Kita tahu seorang laki-laki ketika menikah tanggung jawabnya terhadap ibunya tidak akan putus. Apalagi kalau ibunya janda guys. Berbeda dengan istri di mana saat menikah tanggung jawabnya langsung beralih ke suaminya. Suamimu pun harus bisa tegas, walaupun kalian tinggal serumah harus ada batas-batas mana urusan yang ibunya tidak berhak ikut campur, tapi enggak ada salahnya memberikan nasihat kalau kita minta. Dan tentunya kita berharap nasihat yang tidak memihak, kataku. Menurut temanku itulah masalahnya, suaminya hanya bisa enggah-enggih saja guys. Sampai dia geregatan, lalu aku bilang, mengapa tidak mengontrak saja kalau memang kompromi itu susah. Pepatah orang kalau deket bau maaf tahi, tapi kalau jauh bau wangi.
Dia bilang sudah meminta sama suaminya, masalahnya mereka tidak diizinkan kalau keluar dari rumah itu untuk mengontrak kecuali rumah sendiri guys. Wajar. Hampir semua orang tua berpikir begitu. Ngapain susah-susah ngontrak kalau rumah sendiri banyak kamar kosong, mubazir. Mending uangnya dikumpulkan biar rumah cepat kebeli. Masalahnya adalah menjadi musorot kalau dengan tinggal bersama justru memicu kebencian guys. Susah juga ya. Lalu aku bilang anakmu sudah besar. Oke guys, ceritanya di part 2 disambung ya.